Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Hari ini 13 September 2022, firman Tuhan akan selalu menguatkan kita dalam beraktivitas. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Imamat 19 ayat 17. Demikian tertulis di sana. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Di bahasa Batak dikatakan, dang jadi hosomonmu donganmu di bagasan roham. Alai ikon marsi paingot ho tu donganmu, asa unang manian dosa ho ala ibana. Demikianlah firman Tuhan. Pelihara kejujuran dari dalam hati. Itulah judul teks kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai orang percaya yang telah ditebus Kristus dalam darah kudusnya, kita hidup dalam kasih karunia, dan hidup kita karena Kristus menjadi baru, yang lama telah berlalu. Jika kita masih dalam hidup lama, sifat kegelapan terkadang enggan ditinggalkan, yaitu kebencian dan dendam, amarah serta pertikaian, sehingga rentan menyimpan niat membalaskan kejahatan kepada teman karena sakit hati. Nats ini hendak menegur kita yang percaya kepada Kristus dengan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Meski kita terkadang sering mendapatkan perlakuan yang tidak bisa kita terima, namun balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Orang yang memendam kebencian, hatinya kotor, dan hidupnya penuh dengan lika-liku kebusukan dan kemunafikan. Selalu curiga pada setiap orang yang ada di sekitarnya, karena hatinya sudah dipenuhi dendam dan kebencian. Maka nats ini mengingatkan, jangan membenci saudaramu di dalam hatimu. Kebencian dan dendam yang disimpan dalam hati itu sama dengan kita belum hidup dalam pengampunan Tuhan. Yesus Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya doa yang mengatakan, "Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami," dan seterusnya. Maka demikianlah nats ini juga mengingatkan kita. Untuk menerima pengampunan dari Bapa, kita harus mau mengampuni agar pengampunan kita terima dari Bapa. Dan sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, maka perbuat jugalah demikian. Itu diingatkan dalam Kolose 3:13. Sehingga tidak ada keuntungan apabila kita menyimpan dendam, kecuali kerugian yang mendatangkan dosa bagi diri sendiri. Maka Bapak Ibu, kita juga diingatkan agar mau berterus terang dan jujur dalam menegur teman. Memang tidak mudah dalam menegur, namun jangan membiarkan kejahatan merajalela di sekitar kita, agar jangan mendatangkan dosa bagi kita. Untuk itu, tegurlah pelaku kejahatan, sadarkan dan pulihkan, jangan menyimpan dendam dan kebencian terhadapnya, melainkan berterus terang dengan cara memberi ruang untuk mengampuninya. Demikian Bapak Ibu yang terkasih. Kiranya nats ini akan selalu mengingatkan kita dalam kehidupan setiap hari, untuk tidak menyimpan kebencian dan dendam juga dari dalam hati kita, karena Tuhan Maha Tahu, sehingga kita harus berterus terang, jujur, dan
juga harus mau mengampuni. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, kami mau sampaikan salam sehat, salam sukacita dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa kami, untuk segala apa yang boleh kami lakukan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi sukacita bagi kami, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita di dalam kasih dan kebaikan. Kami tidak ada menyimpan akan segala kebencian dan dendam, akan segala perbuatan dari orang-orang di sekitar kami, namun kami akan juga sadar untuk introspeksi diri juga untuk setiap perlakuan kami yang tidak baik, agar kami juga boleh meninggalkannya dan menanggalkannya dalam kehidupan kami. Untuk setiap jemaat-Mu, kami mau bawakan dalam doa kami, biarlah Tuhan yang tetap menyapa mereka, memelihara mereka, menjauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Tuhan jamah mereka yang dalam kelemahan dan yang dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan yang tetap menguatkan mereka, sehingga kesembuhan, pemulihan, sukacita itu mereka dapatkan di dalam iman dan pengharapan mereka juga. Dan untuk itu Bapa, untuk setiap aktivitas kami mau serahkan hidup dan mati kami hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus itulah yang memberkati-Mu. Amin.